Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi teks anekdot. Materi ini kita pelajari pada kelas 10 di jenjang SMK ataupun SMA pada semester Gasal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah kompetensi pengetahuan dengan KD 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya, kita pahami terlebih dahulu apa itu menciptakan kembali teks anekdot. Menciptakan dari asal kata cipta. Cipta itu artinya membuat. Jadi di sini kita akan membuat kembali atau bisa juga menyusun kembali sebuah teks anekdot. Lalu bagaimana caranya untuk dapat menciptakan kembali sebuah teks anekdot? Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau kita baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja juga menggunakan gaya pencitraan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Pada video pembelajaran yang lalu, sudah saya jelaskan mengenai kebahasaan dan struktur yang ada pada teks anekdot. Semoga kalian masih mengingatnya. Untuk dapat menyajikan kembali sebuah anekdot, kita perlu mengetahui pola-pola penyajian anekdot. Ada berapakah pola penyajian anekdot? Yang pertama, kita bisa menyajikan sebuah anekdot dengan bentuk atau pola narasi. Yang kedua, kita bisa menyajikannya dalam bentuk dialog langsung ataupun drama. Dan yang ketiga, kita bisa membuatnya dengan menggunakan pola berupa puisi. Berikut cara-cara menyajikan kembali sebuah anekdot. Yang pertama, apabila anekdotnya itu berbentuk dialog, maka kita bisa mengubah anekdot tersebut menjadi bentuk narasi. Yang kedua, apabila teks anekdotnya itu berbentuk narasi, maka kita bisa mengubahnya dengan menjadikannya pola dialog. Dan yang ketiga, apabila anekdotnya adalah berbentuk narasi ataupun dialog, kita bisa mengubahnya menjadi pola yang berbeda, yaitu dengan menjadikannya bentuk puisi anekdot. Berikut penjelasannya. Anekdot yang semula berbentuk dialog-dialog bisa disajikan kembali dengan bentuk narasi. Biasanya, dialog-dialog dalam anekdot itu diperankan oleh beberapa orang tokoh. Ada 2 tokoh, 3 tokoh, 4 tokoh, dan seterusnya. Kemudian, apabila anekdot yang semula berbentuk narasi bisa disajikan kembali dengan menjadikannya berbentuk dialog-dialog.
Ya, kita biasanya menjumpai banyak sekali teks anekdot dalam bentuk narasi. Jika berbentuk narasi, maka penceritaannya itu menggunakan pola yang tidak langsung. Nah, dari pola yang tidak langsung itu bisa kita ubah menjadi kalimat-kalimat langsung dengan menggunakan dialog-dialog tokoh di dalamnya. Yang ketiga adalah anekdot yang semula berbentuk narasi maupun anekdot yang berbentuk dialog bisa disajikan kembali dengan bentuk yang lebih padat, yaitu bentuk puisi. Kita ketahui bahwa puisi itu memiliki kepekatan kata yang lebih daripada bentuk-bentuk yang lain. Dan di dalam puisi itu sendiri, kita bisa menyampaikan banyak makna yang tersirat. Sama halnya dengan makna yang tersirat yang bisa disampaikan melalui narasi ataupun melalui dialog-dialog. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Ini adalah hal yang mudah. Kalian bisa berlatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun atau membuat teks anekdot yang baru. Dalam menyusun anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, dan pola penyajian teks anekdot. Ikuti langkah-langkah ini sehingga akan memudahkan kalian untuk belajar menyusun anekdot. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Tema adalah hal yang mendasari sebuah anekdot. Yang kedua, kita harus menentukan kritik yang ingin disampaikan melalui anekdot yang kita buat. Kritik ini biasanya ditujukan kepada perseorangan maupun bisa juga ditujukan kepada halayak atau kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, kita menentukan humor atau kelucuan yang ada di dalam teks anekdot. Karena ini merupakan penciri teks anekdot ya, yang membedakan anekdot dengan teks-teks yang lain. Yang keempat, kita menentukan tokoh-tokoh yang ada di dalam anekdot. Seperti halnya cerita-cerita yang lain, sebuah cerita itu akan dapat berjalan apabila memiliki tokoh di dalamnya. Sebab fungsi dari tokoh-tokoh tersebut adalah menjalankan alur atau jalan cerita di dalam teks, baik dalam teks narasi biasa maupun dalam teks anekdot. Setelah itu, kita menentukan strukturnya. Masih ingat ya dengan struktur teks anekdot yang meliputi 5 hal, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu, kita tentukan jalinan alur cerita. Alur merupakan unsur yang membangun teks anekdot. Melalui alur ini, tokoh dapat menyampaikan pesan-pesan, kritik, humor, ataupun kelucuan yang ada di dalam
anekdot. Dan jalinan alur cerita ini bisa ditandai dengan penggunaan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Setelah itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan pola penyajian. Kita bisa memilih pola yang akan kita gunakan, bisa menggunakan narasi, dialog, ataupun puisi. Dan yang terakhir, setelah semua langkah itu kita siapkan, maka kita harus menyusun teks anekdot yang akan kita buat sesuai dengan perencanaan atau hal yang sudah kita tentukan. Berikut ada contoh untuk menyusun sebuah teks anekdot. Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya di sini kita mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tema yang kontekstual yaitu mengenai sayang kepada orang tua. Berikutnya kita tentukan juga kritik yang ingin disampaikan melalui anekdot yang akan kita susun. Misalnya di sini adalah anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Kritik ini banyak sekali terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan lingkungan sekitar kita. Setelah menentukan tema dan kritik, tentukan pula kelucuan yang ingin kita bangun di dalam teks anekdot. Ya, misalnya di sini kelucuannya adalah orang dewasa yang merasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Hal berikutnya yang kita tentukan adalah tokoh ataupun pelaku di dalam cerita. Kita bisa memunculkan tokoh di situ karena dalam kehidupan keluarga maka tokoh yang kita munculkan bisa kakek, ayah, ibu, ataupun anak dan cucu. Kemudian kita perhatikan pula struktur dalam penyusunan teks anekdotnya. Kita harus membuat dengan struktur yang lengkap, dimulai dari abstraksi hingga koda. Setelah menentukan tokoh dan struktur, tentukan pula pola penyajian yang akan digunakan. Misalnya di sini kita akan menggunakan pola penyajian dengan narasi. Ya, ini contoh penentuan cerita. Setiap struktur ya, kita harus membuat struktur untuk membuat kerangka ceritanya sehingga cerita yang kita susun itu lengkap dan terarah. Kita mulai dari abstraksi. Abstraksinya kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Orientasi, kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makannya sering berantakan. Krisisnya adalah kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksinya, cucu kakek yang berusia 6 tahun membuat replika meja terpisah. Dan struktur yang terakhir adalah kode. Cucu 6 tahun mengungkapkan bahwa kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Ya, berikut adalah contoh penentuan jalinan alur. Ya, jadinya akan seperti ini. Kakek tua tinggal bersama anak,
menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar, sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja yang terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Ya, setelah semua langkah dipenuhi, maka langkah yang terakhir yaitu kita menyusun menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Ya, berikut teks anekdotnya. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan makan. Tangannya bergetar dan matanya rabun, membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya yang sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu, kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak terkena noda kuah. Ya, itulah teks anekdot yang sudah berhasil disusun. Di sini menggunakan pola narasi dan dengan menerapkan hal-hal yang sudah kita tentukan di awal tadi. Ya, materi dalam video pembelajaran ini diambil dari buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10, kurikulum 2013, juga dari buku guru Bahasa Indonesia kelas 10, kurikulum 2013, kemudian sumber dari internet. Baik, anak-anak, demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan membuat kalian menjadi lebih mudah menerima materi ataupun pelajaran. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.